Oke, silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu semua? Belum semua. Apa kabar Bapak Ibu? Yang luar biasa boleh lambaikan tangan. Wah, senang sekali malam hari ini bisa beribadah bersama-sama. Dan sungguh-sungguh biar malam hari ini menjadi ibadah yang mengubahkan kita, amin. Dan malam hari ini kita mau belajar sesuatu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran? Siapa yang percaya bahwa Tuhan mau kita hidup di dalam kuasa? Bisa lambaikan tangan. Tahu nggak bahwa ada hubungan antara kebenaran yang kita bangun setiap hari dengan kuasa yang akan mengalir melalui kehidupan kita. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran sehingga ada kuasa yang terjadi di dalam kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Apapun tantangan yang ada di dalam kehidupanmu, percaya ketika kita benar, membangun sesuatu yang benar di dalam hidup kita, maka setiap tantangan itu kita akan melihat bahwa ada kuasa bekerja melalui kehidupan kita. Dan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya ada satu cari survei gitu ya. Sebuah survei yang dilakukan di Inggris gitu oleh John Stott gitu ya, salah satu seorang penafsir Alkitab gitu ya. Dan ada yang menarik gitu ya, ketika John Stott ini menafsirkan, mensurvei gitu ya, dikatakan begini, ada sebagian besar orang Kristen gitu ya, ini surveinya John Stott, bukan survei saya. Dan ini di Inggris, bukan di sini, karena saya percaya di sini nggak ada, ini hanya di Inggris. Sebagian besar orang Kristen tidak pernah berdoa kecuali dalam keadaan darurat. Betul nggak? Di sini nggak ada ya. Ini John Stott yang berkata, ini penafsir Alkitab. Dia survei di Inggris bahwa sebagian besar orang Kristen, dia mengatakan di dalam bukunya, bahwa mereka berdoa hanya ketika keadaan emergensi. Betul nggak sih? Saya mau tanya, siapa yang berdoa ketika darurat? Angkat tangannya. Maksudnya hanya ketika darurat. Nah, itu beda ya. Tipu. Siapa yang berdoa hanya ketika darurat? Angkat tangannya. Sudah saya bilang kan di sini nggak ada. Itu di Inggris. Dan survei yang berikutnya gitu ya. Puji Tuhan di sini nggak ada. Kalaupun ada, Bapak bisa bertobat Bapak Saudara. Gitu ya. Survei yang kedua bahwa di Inggris sana mereka tidak pernah ke gereja gitu ya sebagian besar. Kecuali baptisan, pernikahan, pemakaman, undangan gereja dan acara tahunan. Betul enggak? Enggak ya, kita setiap minggu ibadah ya. Tapi di Inggris, mereka beribadah itu hanya ketika ada baptisan. Entah keluarganya yang dibaptis, mereka beribadah. Ada pernikahan, mereka ibadah. Ada pemakaman, mereka ibadah. Dan kalau diundang gereja gitu ya, mereka ibadah. Dan acara tahunan. Tahu itu apa tahunan? Natal dan Paskah. Itu mereka baru datang. Sebuah survei yang mengagetkan sebagian besar orang Kristen di Inggris. Dan saya tahu bahwa kalau ini Inggris berarti sebagian besar orang Kristen di tempat kita Indonesia kayaknya juga seperti ini. Hanya GMS saja yang beda mungkin. Kita aja yang beda. Di luar sana. Di Inggris terjadi sebuah realita yang sangat mengagetkan. Sebagian besar Kristen, tapi bukan Kristen. Sebagian besar itu Kristen, tapi cuma KTP. Lah pertanyaan saya, kita ini masuk yang mana? Sungguh-sungguh Kristen? Atau seperti survei itu? KTP-nya Kristen. Kita mau termasuk Kristen yang mana? Yang KTP atau yang memang benar-benar Kristen? Tahukah bahwa tanpa kebenaran yang kita bangun setiap hari, kita nggak bisa loh berkata gini, aku sudah mengikut Yesus, tapi kita nggak membangun kebenaran di dalam diri, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita berkata aku mengikut Yesus, otomatis kita harus membangun kebenaran di dalam diri kita. Tanpa kebenaran yang kita bangun sungguh-sungguh di dalam hidup kita, tanpa pertumbuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita nggak pernah bisa berjalan di dalam kemenangan atau kuasa.
Gak bisa. Kita gak bisa melihat bahwa Tuhan itu akan menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Makanya banyak orang Kristen, dia punya Allah yang luar biasa. Dia punya Allah yang hidup, punya Allah yang ajaib, punya Allah yang besar. Tapi hidupnya begitu-begitu aja. Dia punya Roh Kudus yang begitu dahsyat. Tapi hidupnya begitu-begitu. Karena dia gak pernah menghidupi apa itu kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupannya. Makanya firman Tuhan yang malam hari ini saya sampaikan, judulnya hidup benar bukan cuma tampak benar. Hidup benar. Allahnya dahsyat, Roh Kudusnya dahsyat. Tapi hidup orang Kristen gak dahsyat. Seharusnya kalau kita punya Tuhan yang dahsyat, hidup kita pun juga dahsyat. Katakan amin. Coba kita lihat, Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-7 ayat ke-19, dikatakan begini. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami gak dapat mengusir setan itu? Ini kejadiannya ada orang yang kerasukan setan, mereka doakan tapi gak berhasil. Sehingga orang yang kerasukan itu datang kepada Yesus, murid-murid pun gak berhasil. Matius 7 ayat 19. Lalu ayat ke-20, ia berkata kepada mereka, ini Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Lihat, tanpa kita membangun hal yang benar di dalam hidup kita, maka gak akan ada kuasa mengalir. Murid Yesus pun juga sama. Dia cuma ikut Yesus. Tapi ada satu masa ketika dia gak terus membangun hal yang benar di dalam dirinya, ada satu masa dia dihadapkan dengan satu persoalan, dia harus usir roh jahat dan gak berhasil. Tuhan bilang apa? Karena kamu kurang percaya. Kurang percaya sama dengan tidak percaya. Kurang percaya itu gak ada. Karena firman Tuhan bandingkan kurang percaya itu dengan iman sebesar biji sesawi. Kurang percaya itu berarti gak percaya. Gak bertumbuh imannya. Jenis ini gak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Lihat, gak pernah berdoa. Gak puasa. Gak dewasa. Maka kuasa gak terjadi di dalam hidupnya. Siapa yang mau hidup dalam kemenangan dan kuasa? Katakan kanan kirinya, kamu harus bangun kebenaran dan bertumbuh. Kita gak bisa cuma berkata, aku sudah ikut Yesus. Kalau kita ikut Yesus, kita harus bangun kebenaran di dalam diri kita. Supaya dalam diri kita ini mengalir kuasa. Yang setuju katakan amin. Coba kita mau belajar satu peristiwa. Kisah para Rasul pasal yang ke-19, ayat yang ke-11. Sampai ayat yang ke-20. Judulnya anak-anak Skewa. Kisah para Rasul pasal ke-19 ayat yang ke-11 terlebih dahulu saya bacakan. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Katakan roh-roh jahat. Oleh Paulus, ayat 13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka.
Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Katakan amin. Firman Tuhan ini menunjukkan dua hal yang sangat kontras antara Paulus dan anak-anak Skewa. Kehidupan Paulus digambarkan menjadi kehidupan yang disertai kuasa, penuh kemenangan, roh-roh jahat pun pergi dari hadapannya. Kehidupan Paulus digambarkan kehidupan yang luar biasa, tetapi kehidupan anak-anak Skewa adalah kehidupan yang kalah, penuh kekalahan dan kehidupan yang dipermalukan. Ada dua gambaran yang Tuhan sedang taruh di dalam firman Tuhan ini antara kehidupan Paulus, orang yang benar, dan kehidupan anak-anak Skewa yang tampak benar tapi nggak benar. Ada perbedaan. Tuhan gak pernah punya tujuan untuk mempermalukan kita. Gak ada. Tuhan gak pernah punya tujuan untuk membuat kita kalah. Karena firman Tuhan jelas, barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Itu kitab Roma mencatat seperti itu. Tuhan gak pernah punya goal di dalam diri kita untuk mempermalukan hidup kita. Tuhan gak pernah punya goal untuk membuat kita ini selalu kalah. Goalnya itu selalu glory. Goalnya itu selalu kemenangan. Goalnya itu selalu pendewasaan. Tapi dari gambaran Paulus dan anak-anak Skewa, kita bisa melihat bahwa kemenangan diri kita itu bukan faktor luar. Tapi faktor dari dalam kita. Kemenangan kita yang kita alami sehari-hari. Bukan faktor dari luar, tapi apa yang engkau bangun setiap hari di dalam hidupmu. Itu yang menjadi faktor engkau hidup di dalam kemenangan atau engkau hidup di dalam kekalahan. Kuasa enggak lahir dari luar tapi dari dalam hidup kita. Dari kebenaran yang setiap hari kita lakukan. Itu mengalir kuasa. Makanya kalau hari ini kita mau hidup di dalam kemenangan. Ambil sebuah keputusan, aku mau bangun yang apa yang ada di dalam. Aku mau bangun. Coba lihat ayat 11, dikatakan begini. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dikatakan oleh Paulus, Tuhan bisa pakai siapapun, bahkan sekalipun dengan masa lalu yang buruk. Segala sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita itu karena Tuhan pakai kita. Amin. Bukan karena kita hebat. Makanya tulis firman Tuhan ini katakan begini. Oleh Paulus, Tuhan ini memakai Paulus. Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Masa lalu Paulus yang begitu buruk akan bisa hilang dengan apa? Kehidupan kebenaran di masa sekarang. Makanya kalau kita masa lalu kita buruk gitu ya. Enggak usah terintimidasi. Cukup bangun kebenaran sampai di masa saat ini, masa sekarang. Maka keburukanmu akan tertutup dengan kebenaran. Jangan terintimidasi, masa laluku buruk. Kalau memang masa lalunya buruk, kenapa memangnya? So what? Yang penting hari ini aku membangun kebenaran dalam diriku. Paulus masa lalunya juga buruk. Tapi karena ketika ia membangun kebenaran, Tuhan pakai hidupnya. Masa lalu yang buruk akan bisa hilang dengan kebenaran di masa sekarang. Asal hidupnya sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan membangun kebenaran dalam dirinya, maka sama seperti Paulus demikian Tuhan juga akan memakai hidupmu dan hidupku. Dikatakan gini, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dikatakan Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Tuhan itu mau hidup kita ini gak biasa. Sekalipun kita orang biasa, tapi Tuhan gak mau kita jadi biasa. Tuhan mau pakai hidup kita ini jadi luar biasa. Jadi berkat luar biasa. Luar biasanya atau tidaknya hidup kita. Bisa dilihat ada atau tidaknya Yesus di dalam hidupmu. Luar biasa atau tidaknya hidup kita. Bisa dilihat dari seberapa besar Yesus yang ada di dalam dirimu. Bukan cuma aku mengikut Yesus, aku percaya Yesus. Enggak, seberapa besar kebenaran teladan Yesus, karakter Yesus dalam diri kita. Bisa dilihat dari situ. Semakin besar Yesus di dalam diri kita,
Kan biar dia yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Itu firman-Nya. Dia semakin besar, maka kuasa yang kita alami juga semakin besar. Dan ayat 12 kata begini. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Ini sesuatu yang bekas. Sapu tangan atau kain. Ini sesuatu yang bekas. Dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka. Dan keluarlah roh-roh jahat. Lihat, perhatikan. Di dalam hidup orang benar, Tuhan bisa pakai semua yang ada di dalam hidupnya. Bahkan sesuatu yang gak dianggap penting sekalipun. Ini sapu tangan kain bekas. Dalam hidupnya Paulus, mungkin itu dibuang sama Paulus, dileles. Apa leles ya? Dipungut. Kok leles? Jawa Timur. Dipungut sama orang. Jadi berkat buat orang lain. Roh jahat itu pergi. Dalam hidup orang benar tidak ada satu pun di dalam hidupnya yang tidak berharga. Tuhan akan pakai semua. Bahkan yang orang dunia pandang ini gak berharga di dalam hidupnya. Itu tetap dipakai sama Tuhan. Itu tetap dicari sama orang. Apa yang gak berharga dipakai Tuhan bisa jadi sesuatu yang berharga buat orang lain. Membawa orang percaya kepada Yesus. Melepaskan roh-roh jahat dari hidup orang tersebut. Mungkin sebagian besar orang di luar sana gak menganggap penting pernikahan. Karena banyak orang kawin cerai. Bukan kawin, nikah cerai. Gak dianggap penting. Tapi di tempat ini, apa yang gak dianggap penting sama orang dunia sana. Bahkan lewat pernikahanmu, roh-roh jahat pergi. Bahkan lewat pernikahanmu, memulihkan banyak pernikahan-pernikahan. Apalagi yang dunia gak anggap penting. Melayani Tuhan. Pelayananmu. Orang bilang di dunia sana berkata bahwa ngapain kamu bayar harga sampai sebegitunya. Mending lu cari duit. Mending lu cari gangtau. Tapi apa yang kita lakukan orang dunia bilang gak berharga. Justru itu memulihkan. Seberapa besar engkau yang datang ke sini. Engkau dipulihkan karena pengembalaan. Karena orang yang membayar harga. Karena ada orang yang berdiri bagimu. Karena ada orang-orang yang menganggap engkau bukan gangtau. Karena engkau berharga. Semua apa yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita benar, Tuhan bisa pakai semuanya. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain. Whatever ini antara sapu tangan atau kain gak jelas. Yang pokoknya ini bekasnya Paulus. Tetap bisa dipakai tuh. Apalagi hidup kita hari ini. Akan jadi pemulihan bagi banyak orang. Orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Lihat. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Ini pemulihan. Intinya, gak ada hal yang gak berharga atau biasa di dalam hidup orang yang membangun kebenaran dalam dirinya. Semua akan jadi luar biasa. Pekerjaannya akan dipakai Tuhan. Keluarganya akan dipakai Tuhan. Ministrinya akan dipakai Tuhan. Hatinya akan dipakai Tuhan. Apapun semua akan dipakai Tuhan. Saya ibaratkan itu kayak babi. Dari ujung sampai ujung semuanya jadi makanan. Loh ya kan? Dari ujung sampai ujung kan? Kakinya pun jadi makanan. Orang bilang, telinga? Ada di Bali sana makan telinga. Garing katanya gitu. Semua jadi. Gak ada satu pun yang dibuang. Sampai dalam-dalamannya. Ayo, siapa yang makan? Begitu juga hidup orang benar. Dari atas sampai bawah, semua dipakai Tuhan. Yang setuju, kasih kemuliaan buat Allah kita. Semua akan jadi pakai luar biasa, semua akan jadi berkat dan membawa pemulihan. Ayat 13 dikatakan begini, juga beberapa tukang jampi Yahudi, katakan tukang jampi Yahudi.
yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Lihat, dikatakan tukang jampi Yahudi. Tahu nggak bahwa hidup kita itu suratan terbuka Kristus bagi orang lain? Bagaimana orang memandang kita hari ini? Dengan apa kita dikenal? Karena 7 anak ini dikenal sebagai tukang jampi Yahudi. Tahu nggak? Yahudi itu identik dengan apa sih? Keagamaan. Ibadahnya. Tauratnya. Dia pegang, oh nggak usah tukang jampi. Nggak cuci tangan aja haram hukumnya. Orang Yahudi identik dengan keagamaannya. Makanya Tuhan Yesus kan pernah bilang, kalau hidup keagamaanmu nggak sama seperti orang Yahudi. Nggak bisa. Yahudi itu identik dengan keagamaan. Kalau ada tukang jampi Yahudi yang seharusnya dia taat beribadah di dalam agamanya, tapi nggak taat dan dihidupi, berarti masa ini ada Kristen KTP. Dia Kristen tapi hanya KTP. Nggak menghidupi apa yang Tuhan hidupi. Bilangnya pengikut Kristus, tapi nggak hidup sama seperti Kristus. Orang hanya melihat kekristenan kita sekedar agama di KTP tanpa ada kehidupan kekristenan dan kebenaran. Dan firman Tuhan katakan begini. Tukang jampi Yahudi yang berjalan di keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Tahukah bahwa kita gak bisa loh mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengenapi janji Tuhan dan hidup dalam berkat Tuhan dengan apa yang Tuhan gak kenal. Dengan apa yang Tuhan gak kenal. Orang tukang jampi Yahudi ini mencoba menyebut nama Tuhan. Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Tapi sayangnya Tuhan gak kenal. Tuhan gak kenal. Makanya kita jangan coba-coba. Kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, nggak mungkin kebenaran itu akan keluar dari hidupmu. Mau coba-coba ngomong kebenaran, kalau nggak ada kebenaran, nggak bisa. Karena tukang jampi Yahudi sudah membuktikan, nggak ada kebenaran, dia ngomong kebenaran, nggak kenal. Dia coba-coba, siapa tahu bisa pakai nama Yesus. Berdoa aja lah, walaupun keadaan darurat, hanya darurat. Darurat, berdoa. Siapa tahu Tuhan jawab. Enggak begitu. Siapa tahu tiba-tiba doanya naik terus Tuhan lihat, oh ya tak jawab. Tuhan enggak begitu. Tukang jampi Yahudi coba-coba, siapa tahu dia bisa mengusir roh jahat hanya dengan sebut nama Tuhan Yesus. Kegelapan di dalam diri kita hanya bisa diusir dengan kebenaran. Artinya selama nggak ada kebenaran dalam diri kita, maka kita nggak akan bisa usir kegelapan dalam hidup kita. Kebenaran beda dengan kegelapan. Kebenaran itu perlu diundang dalam diri kita. Dan ketika kita mengundang kebenaran, otomatis kegelapan itu akan pergi. Tapi begitu kebenaran kita lepas, nggak usah diundang, kegelapan langsung datang. Itu bedanya. Kebenaran perlu diundang, perlu dilakukan, perlu diusahakan. Tapi kegelapan nggak perlu diundang. Anda tinggalkan kebenaran, otomatis dia langsung masuk. Kegelapan dalam diri kita hanya bisa diusir dengan kebenaran. Karena nggak mungkin kegelapan diusir dengan kegelapan. Kerajaan kegelapan pun juga nggak mau terpecah-pecah. Karena itu firman Tuhan. Makanya jikalau kita mau sesuatu yang godly, ilahi, kudus keluar dari dalam diri kita, maka harus ada sesuatu yang benar yang harus kita bangun. Katakan amin. Jangan coba yang lain, gak bisa Pak Ustaz. Dikatakan aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Apa yang keluar dari dalam diri kita pasti sama dengan apa yang ada di dalam kita. Kita gak bisa mengeluarkan kuasa Yesus jika Yesus gak ada di dalam diri kita. Sekalipun kita menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus, pengaruh yang benar dari dalam diri kita selalu lahir dari sesuatu yang benar juga di dalam diri kita.
pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang gak baik. Pohon yang baik, buahnya selalu baik. Begitu juga sebaliknya, pohon yang gak baik, buahnya gak mungkin baik. Gak mungkin. Itu firman Tuhan. Kalau kehidupan kita gak benar, maka pengaruhnya juga pasti gak benar. Mereka yang melakukan hal itu, ayat 14, ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ternyata 7 anak Skewa, tukang jampi Yahudi, mereka ini adalah anak seorang imam kepala Yahudi. Lihat, imam kepala sinagoga. Mereka yang melakukan adalah anak seorang imam. Sesuatu yang aneh kan? Kalau kita lihat seorang imam, gak usah ngomong imam, Yahudi itu taat agama. Ini imam apalagi, kepala sinagoga. Seharusnya identik dengan ibadahnya, tapi anaknya melakukan praktek jampi-jampi atau menjadi dukun. Kita gak boleh jadi orang tua atau menjadi orang yang fokus kepada ministry, tapi lupa bangun karakter. Kita gak boleh jadi orang yang fokus bangun reputasi, tapi enggak kebenaran di dalam diri. Gak boleh. Jangan fokus bangun ministry dulu sebelum benahi karakter di dalam diri. Perubahan karakter itu target utama, bukan ministry. Kalau kita cuma kejar ministry di promosi, karakter gak dibangun, gak bisa. Karakter jauh lebih berharga daripada sekedar reputasi. Orang yang bangun reputasi tanpa karakter maka hanya akan punya jabatan tapi tidak kepada fungsi dan kuasa. Dia punya jabatannya, tapi gak akan berfungsi. Gak akan ada kuasa di sana. Dia cuma punya jabatan aja. Makanya kita harus bayar harga membangun karakter kita jauh lebih daripada sekedar membangun reputasi. Reputasi mungkin bisa membuat kita di atas. Tapi hanya karakter yang membuat dia bertahan di atas. Tanpa karakter, di atas akan jatuh ke bawah. Jangan fokus bangun reputasi lebih dulu. Fokusnya bangun karakter di dalam diri kita. Bukan reputasi yang membangun karakter, tetapi sebaliknya ketika kita membangun karakter di dalam diri kita, membangun kebenaran dalam diri kita, otomatis nanti reputasi benar di dalam hidupmu akan membangun dirinya sendiri. Langsung orang akan lihat nama baikmu. Gak usah fokus kepada nama baik, tapi fokus pada karakter. Kalau cuma pertahankan nama baik supaya tampak baik, padahal dalamnya gak baik, tinggal tunggu waktu. Nanti orang akan tahu yang gak baik, viral lah di mana-mana. Tapi kalau kita bangun karakter sekalipun belum ada orang yang melihat, tunggu waktu ketika sudah jadi baik, orang akan kasih aplaus. Dia memang sudah berubah. Dia memang luar biasa. Jangan cuma fokus bangun reputasi agar kelihatan orang seperti orang benar. Tapi fokus bangun kebenaran agar orang lain juga bisa melihat hal yang benar di dalam diri kita secara nyata. Bukan cuma tampak. Gini ya. Saya gak suka dengan sesuatu yang tampak. Hanya tampak. Karena seringkali orang itu gitu. Dia kasih cermin. Dia pakai baju hitam. Dengan baju ini aku kelihatan langsing. Kelihatan langsing. Dia gak langsing. Hanya tampak langsing. Menipu. Tapi begitu ganti baju yang lain. Ternyata gak langsing. Mulai disembunyiin. Itu hanya tampak seperti itu. Ada yang begitu? Gak ada ya? Langsing semua, puji Tuhan. Oke, kasih kemuliaan dong buat Tuhan kita. Gak ada yang pakai baju kelihatan supaya kelihatan langsing kan, gak ada kan ya? Karena memang sudah langsing kan ya. Kita gak boleh cuman sekedar bangun reputasi. Gak boleh. Bangun karakter. Karena orang yang cuma sekedar bangun reputasi, gak bangun karakternya, ia hanya akan menjadi imitasi rohani. Bukan manusia rohani.
Tapi hanya imitasi. Manusia rohani hidup di dalam janji rohani. Hidup di dalam kuasa rohani. Tapi imitasi hanya sama tapi gak berharga. Lalu ayat 15 kita lihat. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dikatakan begini, roh jahat itu menjawab. Garis bawahi, ini penting sekali. Tetapi roh jahat itu menjawab, ada dua hal yang akan menjawab hidupmu. Tuhan yang menjawab doa karena kebenaranmu, atau roh jahat yang akan menjawab dengan senangnya atas kejatuhan dan cemarnya hidupmu. Roh jahat yang komen, atau Tuhan yang komen. Kalau engkau bangun kebenaran, Tuhan akan komen. Dia akan jawab doamu menurut kebenarannya. Tapi kalau hidupmu cemar, iblis yang akan jawab. Makanya roh jahat itu langsung jawab. Dia senang dengan kejatuhan. Di hadapan Tuhan dan roh jahat hidup kita ini terbuka dan jelas. Bukan cuma Tuhan yang tahu hidup kita seperti apa. Roh jahat juga tahu hidup kita seperti apa. Kalau kita hidup benar, Tuhan mengenal kita sebagai kepunyaannya. Iblis tahu kita kepunyaan Tuhan. Tapi kalau hidup kita gak benar, Tuhan tahu tapi gak kenal sama seperti firman Tuhan. Hai siapa kamu, aku gak kenal kamu pembuat kejahatan. Tapi Tuhan tahu siapa kita. Tapi iblis mengenal kita sebagai kepunyaannya. Ini punyaku. Orang yang kompromi hidupnya gak akan pernah jadi manusia rohani. Yang hidup di dalam janji rohani. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ia akan menjadi imitasi rohani. Sok rohani tapi gak punya pengaruh yang benar. Tuhan itu tahu dengan jelas siapa orangnya dan siapa yang bukan. Dan iblis juga tahu siapa yang benar dan siapa yang cuma sekedar omong kosong. Iblis tahu. Iblis bilang, Yesus aku kenal. Paulus aku ketahui. Artinya hidup mereka diketahui oleh iblis karena hidupnya beda. Iblis gak takut dengan jabatan kita, tapi takut dengan kebenaran di dalam diri kita. Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapa kamu? Apakah Tuhan atau iblis yang mengenal kita? Kalau Tuhan yang bilang, aku gak kenal, itu karena dosa dan hidup kita. Wajar. Tapi kalau roh jahat yang bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, dan siapa kamu? Itu artinya iblis sedang menghina dan mempermalukanmu. Iblis, siapa kamu? Dihina kita. Ingat ya, metode kebenaran bisa ditiru. Tapi hati yang menghidupi akan membuat hasilnya beda. Orang bisa berdoa tanpa kebenaran. Tapi hasilnya akan beda dengan orang berdoa dengan kebenaran. Orang bisa berkhotbah tanpa kebenaran. Tapi hasilnya akan beda dengan orang yang berkhotbah dengan kebenaran. Beda. Hasilnya pasti beda. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Ini iblis yang ngomong malu kita. Kalau Tuhan bilang, oh aku gak kenal kamu. Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Tapi iblis bilang, aku gak kenal kamu, siapa kamu? Yesus aku tahu. Paulus aku tahu. Kamu gak jelas. Kita dihina. Kalau roh jahat yang bilang, itu artinya kita diintimidasi, bos. Tahu gak bahwa dari firman Tuhan ini dikatakan, ini roh jahat yang menjawab ya. Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Ini artinya Tuhan akan mempromosikan hamba yang benar dan setia. Iblis pun bisa mengakui kebenaran. Roh jahat akan mempermalukan hamba yang gak menjaga hidupnya. Kalau kita benar dan setia, Tuhan akan mempromosikanmu. Sampai iblis pun berkata, ini orang benar. Aku tahu ini orang benar. Tapi kalau kita gak jaga hidup kita, maka iblis yang akan mempermalukan kita. Ayat 16.
Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ada kata dirasuk roh jahat, diterpa, digagahi, dikalahkan, dibuat lari dari rumah. Ditelanjangi, penuh luka. Adalah gambaran bagaimana hidup kita dihabisi. Bagaimana hidup anak sekewa ini dihabisi. Dibawa ke posisi yang paling bawah, paling hancur. Makanya di masa-masa orang-orang seperti ini, orang ini akan merasa sulit berubah. Akan diintimidasi, minder, takut kembali pada Tuhan. Karena udah pergi dari rumah. Mau balik itu segan, malu. Enggak lagi percaya bahwa hidupnya bisa dipulihkan. Tanpa kebenaran yang kita bangun, maka kita akan selalu jadi orang yang kalah di dalam kehidupan ini. Kalah di dalam menghadapi tantangan. Kita nggak akan pernah dapat bertahan, bahkan kita akan habis-habisan. Kalau nggak ada kebenaran. Apa yang membuat engkau bertahan itu adalah kebenaran. Tanpa kebenaran habislah sudah. Karena lihat pekerjaan iblis itu luar biasa. Dirasuk roh jahat, diterpa, digagahi, dikalahkan, lari dari rumah, telanjang, luka. Gak ada kebenaran, habis kita. Gak bisa bertahan pasti. Ayat 17, hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Katakan seluruh penduduk. Kalau kita mau jadi berkat atau punya pengaruh yang besar, maka bukan jabatan yang harus kita kejar. Tapi karakter Yesus yang besar di dalam diri kita. Karena dikatakan hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Bukan nama Paulus loh, tapi nama Tuhan Yesus. Kalau kita mau jadi berkat, Yesus itu harus semakin besar di sini. Jangan kejar jabatannya, tapi karakter Yesus itu yang harus besar dalam diri kita. Karena pada akhirnya hanya kebenaran Tuhan yang membuat kita menang. Karena pada akhirnya Yesuslah yang membuat kita menang. Kebenaran di dalam diri Yesus itulah yang membuat kita menang. Bukan pengertian kita dan bukan reputasi. Tapi kebenaran. Ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku. Katakan menjadi percaya. Katakan datang dan mengaku. Bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Kita harus tahu dan percaya bahwa dalam Yesus tidak ada kehidupan yang gak bisa dipulihkan. Dikatakan bahwa banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya. Siapa mereka? Mereka ini juga orang-orang yang melakukan praktek sihir. Mereka datang kepada Yesus, mereka mengaku. Di muka umum mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Semua kejatuhan kita bisa dipulihkan ketika kita percaya, datang dan mengaku atau minta pengampunan di hadapan Tuhan. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir ayat 19. Mengumpulkan kitab-kitabnya. Lihat, banyak dari mereka yang pernah melakukan sihir. Artinya ayat 18 ini mereka yang percaya ini kebanyakan juga tukang sihir. Banyak di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Pertobatan itu harus dilihat semua orang ya. Perubahan kita, kebenaran itu harus bisa dilihat semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Lihat, mereka membayar harganya. Untuk hidup benar itu ada harga yang dibayar. Gak gampang. 50.000 perak itu mahal. Ini 50.000, ini lebih banyak daripada Yesus dijual. Banyak orang yang melakukan sihir berubah karena melihat bahwa kebenaran dalam diri Paulus yang membuat kuasa luar biasa itu bekerja. Bukan sihir yang mereka lakukan. Tapi kebenaran Paulus itu yang mengubahkan. Loh, mereka ini tukang jampi, tukang sihir. Mereka juga bisa kuasa, bisa keluar dari dalam dirinya. Sekalipun ada kuasa dalam sihir yang dirancangan iblis, tetapi ujungnya tetap kuasa kebenaran Tuhan Yesus. Dan namanya yang akan menang di atas semuanya. Gak bisa. Mau mengatasi segala sesuatu, gak bisa pakai dukun, Pak. Engkau mau hidup dalam kemenangan,
Jangan datang minta di gua Mia. Gak bisa. Mau kerjaanmu diberkati, bisa keluar dari tantangan resesi, jangan datang ke Gunung Kawi. Bangun kebenaran dalam hidupmu, maka engkau akan bertahan. Maka engkau akan keluar sebagai pemenang. Dan firman Tuhan katakan ayat 20. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Lihat, makin tersiar dan makin berkuasa. Firman Tuhan makin berkuasa. Kalau ujungnya kebenaran yang menang, maka bayarlah harga lebih untuk membangun karakter kebenaran dalam dirimu. Lebih dari sekedar reputasi. Amin. Ujungnya tetap kebenaran kok yang menang. Buat apa kita coba-coba yang lain? Bangun aja kebenaran dalam diri kita. Hidupmu akan menang. Yang setuju katakan amin. Coba katakan kanan kirinya. Bangun kebenaran, hidupmu akan menang. Siapa diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan. Bolehkah kasih kemuliaan buat Allah kita? 4 poin untuk kita bawa pulang. Yang pertama, tanpa kebenaran kita tidak hidup dalam janji rohani, tapi hanya akan menjadi imitasi rohani. Siapa yang mau hidup dalam janji rohani? Wah, tanpa kebenaran kita nggak akan hidup dalam janji rohani, tapi hanya akan menjadi imitasi rohani. Kelihatannya rohani, tapi nggak akan ada janji rohani di dalam dirimu. Tanpa benar nggak ada kuasa apapun di dalam menghadapi roh jahat di dalam kehidupan. Jangan hanya tanpa benar melalui reputasi, tapi jadilah benar melalui karakter rohani yang terus dibangun. Lalu yang kedua, Tuhan akan mempromosikan hamba yang benar dan setia. Roh jahat akan mempermalukan hamba yang tidak menjaga hidupnya. Orang benar akan dijaga dan diangkat kehidupannya oleh Tuhan. Tetapi orang yang tidak menjaga hidupnya akan dikalahkan, dipermalukan, dibuat tidak berdaya hidupnya. Jangan mau dipermalukan. Bangkit dan bangunlah hal yang benar di dalam kehidupanmu. Lalu yang ketiga, tanpa kebenaran kita sulit bertahan di dalam tantangan kehidupan, bahkan akan habis-habisan. Jangan coba-coba di dalam hidupmu. Jangan coba-coba berjalan tanpa kebenaran Tuhan. Itu akan jadi sia-sia. Hidup itu yang pasti Bapak Saudara. Mengikut Tuhan, teladani hidupnya. Pasti sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Dan yang terakhir, yang keempat. Kebenaran akan selalu menang. Bayarlah harga untuk kebenaran karaktermu lebih dari sekedar reputasi. Reputasi mungkin bisa membawamu ke atas dengan instan. Tapi karakter yang benar akan membuatmu bertahan di sana tanpa kejatuhan. Amin. 1, 2, 3, 4 bisa ditampilkan. Yang mau foto bilang boleh difoto. Sudah? Belum. Oke, mari saya undang semua bisa makin berdiri. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh.